سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Bab yang ke-16 yaitu bab perintah untuk memelihara sunnah dan adab-adab sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memulai bab ini dengan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan perintah untuk kita memelihara, menjaga, melestarikan, mengamalkan sunnah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta adab-adab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua istilah makna dari istilah sunnah ini. Kalau sunnah yang disebut di dalam hukum yang dijelaskan oleh fikih itu adalah bila dikerjakan maka berpahala, kalau tidak maka tidak berdosa. Adapun makna lain dari istilah yang sama yaitu sunnah adalah apa saja yang disampaikan Nabi secara lisan dan juga apa yang dilakukan Nabi dalam perbuatan beliau itu serta adanya tanda-tanda yang menunjukkan kalau Nabi itu setuju dengan apa yang dilakukan, itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi makna yang kedua inilah yang dimaksud di dalam bab ini, yaitu memelihara segala sunnah-sunnah Rasulullah, baik apa yang beliau sampaikan secara lisan yang menjelaskan tentang bagaimana kita melaksanakan agama, baik menyangkut akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan sebagainya. Begitu pula segala perbuatan-perbuatan beliau dalam cara beribadah, berperilaku dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dalam bab perintah ini. Tapi jamaah sekalian perlu kita ingat bahwa perintah ini tidak bisa dilaksanakan tanpa mengetahuinya lebih dahulu. Karena itu tidak mungkin kita bisa memelihara sunnah, menjaga sunnah, melestarikan sunnah kalau kita tidak mengerti yang mana-mana yang sunnah, yang mana yang bukan sunnah. Karena itu menuntut ilmu ya menyangkut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi satu dengan perintah menjaga dan memelihara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sangat logis. Ya, sangat logis, maksudnya begitulah cara akal mau menerima. Bagaimana kita menggawi yang kita kada tahu. Ya kan? Berarti harus tahu dulu baru digawe, dipelihara, dilestarikan, dijaga, dihidupkan. Nah, karena itu kita niatkan kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita menjalankan tugas kita, yaitu tugas menjalankan perintah untuk memelihara, menghidupkan, melestarikan dan menjaga
sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang disebutkan di sini mengenai itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, yaitu kita umat beliau, maka ambillah. Ini perintah, fakhuzuhu. Jadi kata-kata yang dipakai di sini adalah dalam bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ambillah, khuzuhu. Jadi apa yang dibawa Nabi disampaikan kepada kita, maka Allah perintahkan ambil ataupun gunakan. Apa yang beliau larang maka cegahlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, apa yang disampaikan Nabi itu ada yang berupa perintah untuk dilaksanakan, ada juga berupa larangan untuk dijauhi. Nah, semuanya harus diikuti sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengabaikannya, maka kita tidak menjalankan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, jadi ayat ini pun sudah cukup untuk menjelaskan tentang adanya perintah ya kepada kita, tugas kepada kita untuk melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, di mana sunnah Rasulullah SAW tadi itu adalah merupakan penjelasan dari Nabi tentang bagaimana agama ini dilaksanakan. Ibadah seperti apa, muamalah seperti apa, berkeyakinan seperti apa, dan seterusnya. Itu di surah Al-Hasyr ayat 7 perintahnya. Kemudian di surah yang lain, surah An-Najm, wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Nabi besar Muhammad SAW itu berbicara datang dari kemauannya sendiri ataupun hawa nafsu. Melainkan apa yang dia sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu adalah murni, itu yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Nabi menyuruh itu berarti suruhan Allah. Nabi melarang itu berarti larangan Allah. Itu bukan kemauan Rasulullah. Ya, itu bukan didorong oleh kepentingan Rasulullah SAW. Tidak. Itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di surah Ali Imran ayat 31 ini Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada orang-orang, kul, katakan, jikalau kalian ini termasuk kita-kita yang mendengarkan ayat ini juga, jikalau kalian menyatakan cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu aku di sini Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi yang disuruh untuk menyampaikan itu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kalian. Ayat ini di kalangan para ulama dikenal sebagai ayatul mihnah atau ayatul imtihan namanya. Jadi ayat ujian. Kalau kalian menyatakan cinta kepada Allah, itu pernyataan, pengakuan. Kita membuat pengakuan, ana uhibbullah, saya mencintai Allah. Tetapi kata-kata ini belum bisa diterima. Pernyataan saja tidak cukup. Harus diuji, ini benar atau tidak perkataan ini. Maka ujiannya adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Mau tidak? Kalau tidak mau ikut aku, berarti itu bohong. Pernyataan itu tidak jujur.
tidak jujur. Jadi pernyataan harus ada pembuktian. Untuk bisa adanya pembuktian harus diuji. Jadi sunnahnya Rasulullah SAW itu menjadi sarana untuk menguji ya, pernyataan orang kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya kesimpulannya begini ya Allah. Kalau ternyata kita merasa hidup kita ini mendapatkan bimbingan dari Allah untuk beribadah, berakhlakul karimah dalam bermuamalah, maka itu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita. Kenapa? Karena kita bisa membuktikan kalau kita mengikuti apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang menyatakan cinta kepada Allah tapi tidak beribadah atau akhlaknya tidak bagus, ya, maka berarti orang itu termasuk yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita menyatakan cinta kepada Allah agar kita mendapatkan cinta Allah. Tetapi pernyataan cinta kita kepada Allah itu harus diikuti dengan bukti untuk membenarkan. Bukti itu untuk membenarkan bahwa pernyataan kita itu jujur, bukan dibuat-buat, bukan dikarang-karang. Nah, pembuktiannya adalah fattabi'uni. Karena itu disebut oleh para ulama ini sebagai ayat ujian bagi kita. Niscaya Allah akan mencintai kalian, yuhibbukumullah. Jadi ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala kalau tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kalau Allah itu mencintai kita itu kalau kita mengikut apa-apa yang diujari oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini sangat populer ya. Mungkin semuanya hafal beritaan ini. Sungguh adalah buat kalian buat kalian semua itu pada sosok ya seseorang utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada terdapat uswatun hasanah. Jadi contoh yang baik buat orang yang mengharapkan ridha Allah, buat orang yang mengharapkan cinta Allah, buat orang yang mengharapkan pertolongan Allah dan sebagainya. Yarjullah, mengharapkan Allah, apa yang diharapkan dari Allah? Banyak. Ridha Allah, kecintaan Allah kepada kita, bimbingan Allah kepada kita dan sebagainya. Buat orang yang mengharapkan itu dan juga mengharapkan keselamatan di hari akhirat, keselamatan juga berarti kebahagiaan karena bila selamat akan diberikan kebahagiaan. Jadi buat orang yang mengharapkan itu semua ya maka ikutilah itu kan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Allah menyebutkannya adalah uswatun hasanah, itulah contoh yang baik. Berarti yang lain itu ada yang sifatnya tidak baik, ada kurang baik, pokoknya di bawahnya daripada apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita ada terlintas dalam pikiran kita, pinanya baik nang ini peng daripada nang jar Nabi itu aja kan. Nah itu jangan ya. Karena Allah menyatakan yang hasanah itu yang punya Nabi, bukan yang punya kita atau punya orang lain, tetapi yang hasanah itulah kata-kata hasanah yang bagus itu berarti yang lain apa namanya? Ya, kada bagus atau kurang bagus atau apalah gitu kan. Uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21.
Kemudian masih ada beberapa ayat lagi. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 65. Allah SWT berfirman, bersumpah. Fala wa rabbika. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini aku bersumpah dengan menyebut diriku ini sebagai Tuhan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala. Mereka itu tidak bisa dianggap beriman. Ini menyangkut sudah pertaruhan iman namanya. Mereka itu tidak bisa dikatakan beriman kecuali kalau mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim buat mereka. Hakim. Hakim itu penentu ya. Penentu yang mesti diikuti keputusannya. Ya. Kalau orang tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penentu arah hidupnya, maka orang itu tidak bisa dikatakan beriman. Nah, ini menyangkut hal yang paling mendasar dalam hidup kita. Bahwa itu merupakan tanda kesungguh-sungguhan kita beriman. Yaitu apa? Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penentu arah hidup kita. Apa yang kita jalani, apa yang kita ikuti. Terutama fima syajara bainahum, terutama terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan. Kita tahu bahwa Nabi itu seorang hakim juga di kalangan para sahabat. Jadi sahabat itu kalau ada persoalan keluarga kah, ya kan, suami istri, atau dengan tetangga kah, atau dengan siapa di masyarakat, terjadi perselisihan, itu mereka akan datang untuk diselesaikan di hadapan Rasulullah SAW. Dan mutlak apa yang menjadi keputusan Nabi itu yang harus diikuti. Ya, kalau tidak, ya atau keberatan misalnya, itu tidak masuk dalam kelompok orang beriman. La yu'minun. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kepatuhan orang kepada apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Pertama adalah mau mengikuti apa yang menjadi keputusan Nabi SAW atau arahan Rasulullah SAW. Tapi kadang ada orang yang mau itu agak terpaksa gitu kan, di dalam hati, tapi tidak diucapkan. Hati itu ada merasa berat. Itu ada yang seperti itu. Tapi kemudian Allah Ta'ala summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian setelah itu kata Allah, setelah mau menerima, itu mesti ditingkatkan kualitas menerimanya itu, yaitu la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak menemukan di dalam diri itu ada rasa berat menerima. Haraj. Haraj itu dhiq, artinya sempit. Kalau dada sempit itu kan merasa tidak nyaman. Jadi Allah Ta'ala menerima itu sudah mutlak. Tapi menerima harus menerima tanpa ada sedikit meragukan apa yang diterima itu. Atau merasa tidak nyaman menerimanya. Atau merasa terbebani menerimanya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian ditingkatkan lagi yang ketiga, wa yusallimu taslima. Apa yusallimu? Berserah sepenuhnya secara totalitas. Yusallimu itu artinya berserah diri sepenuhnya. Tasliman itu memperkuat dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tanpa ada pengecualian. Itu yang kita sebut dengan totalitas.
Yusallimu itu sudah artinya berserah diri. Tetapi kalau ditambahi kemudian masdarnya itu tasliman, itu menjadi mencakup dalam bentuk seluruh keadaan, ya, kondisi dalam bentuk apapun. Itu namanya totalitas. Nah, jadi di sini menyangkut tentang ya kualitas penerimaan seseorang terhadap sunnahnya Rasulullah SAW. Ada yang mungkin mau menerimanya itu menerima ya karena orang kayak itu juga seorang itu kan. Nah, tapi ada yang lebih daripada itu yang diharapkan Allah Ta'ala, yaitu summa la yajidu fi anfusihim harajan, tidak ada keberatan sedikit pun dalam hati itu, artinya senang menerimanya itu dengan penuh senang hati. Nah, kemudian lebih daripada itu apa? Berserah. Apa yang menjadi maunya Rasulullah itu tanpa ada sedikit pun pertanyaan atau mempertanyakan, dan totalitas yusallimu taslima. Nah, ini di surah An-Nisa. Kemudian di surah An-Nisa juga fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jikalau kalian berselisih pada satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan kepada Rasul. Maksudnya kepada tuntunan Al-Quran dan tuntunan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa dalam kehidupan ini ada perbedaan-perbedaan yang kemudian mengakibatkan perselisihan. Yang memicu perselisihan diantaranya adalah karena adanya perbedaan-perbedaan pemikiran dan sebagainya. Maka dekatkanlah semua itu kepada tuntunan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ujar Imam Nawawi sedikit menjelaskan tentang kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul. Qala al-ulama ma'nahu ila kitab wa sunnah. Ya, tadi sudah ulun sebutkan. Jadi Imam Nawawi, para ulama itu mengatakan yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul bila kalian berselisih, maknanya adalah kembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyamakan ketaatan orang kepada Allah itu ya dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di balik pujian itu perintah kepada umat Rasulullah SAW. Pujiannya apa? Wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau adalah orang yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Nah, itu kalau kita buat kata-kata pujian, wah, engkau betul-betul hebat. Engkau ini ternyata begini-begini. Engkau itu ternyata mampu membimbing orang untuk bisa menjadi baik. Hidupnya lurus, hidupnya selalu baik, hidupnya penuh keberkahan. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tetapi di balik kata-kata pujian itu ada suruhan juga. Ya. Suruhan apa? Suruhan kepada kita untuk kita ingin lurus hidupnya itu, ikutilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia siap untuk membimbing orang ke jalan yang lurus. Ya. Dan itu keinginan kita. Keinginan kita. Kita setiap kali salat membaca surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, bagaimana caranya? Caranya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya mana? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim.
Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW mampu sanggup untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Surah Asy-Syura ayat 52. Wa qala ta'ala falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini peringatan. Falyahzar, waspadalah. Berhati-hatilah kalian, jangan sampai kalian celaka. Itu kan, kalau peringatan itu begitu sifatnya, mengingatkan supaya jangan kita mengalami hal-hal buruk. Adanya peringatan itu. Apa peringatannya? Peringatannya ditujukan kepada orang-orang yang yukhalifuna an amri. Yaitu orang yang menentang, yukhalifun itu. Menentang perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menentang perintahnya Rasul itu menentang perintahnya Allah. Ya. Peringatannya apa? Isi peringatannya apa? Bagi orang-orang yang menentang, tidak mengikuti arus yang dialirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka akan ditimpa fitnah. Itu satu. Kemudian ada lagi au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Ya. Fitnah itu apa? Fitnah itu bisa artinya cobaan. Cobaan berat yang membuat orang hidupnya tidak karu-karuan. Ya, yang bisa membuat hidup orang tidak. Jadi kalau kita menyalahi apa yang diarahkan Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnah beliau, kita harus siap dengan risiko akan menemui fitnah dalam hidup kita. Itu sudah peringatan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fitnah itu ada fitnah iman, fitnah dalam ibadah, fitnah dalam muamalah dan sebagainya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi kata beliau, tahukah fitnah apa yang paling berbahaya dalam masalah ini? Ya. Fitnah syirik. Fitnah apa? Fitnah syirik. Syiriknya, syirik yang tidak nampak kelihatan, namanya syirik khafi, namanya syirik samar ya. Samar itu berbahaya apa namanya? Kelihatan. Lalu apa maksudnya syirik khafi ini, syirik yang samar itu? Ketika orang menentang ya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah menyatakan kalau pemikiran dia atau pendapat dia ya itu lebih benar atau lebih baik daripada apa yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia lebih mematuhi, lebih mengikuti kepada kemauan dirinya daripada kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya menuhankan hawa nafsunya. Menuhankan hawa nafsunya. Tapi kalau kita mengikuti suruhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bukan menuhankan Rasul, tapi menuhankan Allah. Karena apa? Perintahnya Rasul adalah perintahnya Allah. Ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah, tidak menuhankan Rasul. Tapi kita menuhankan Allah. Tapi kalau kita mengikuti apa yang menjadi kemauan pribadi kita, itu berarti kita menuhankan apa yang menjadi kemauan hawa nafsu kita. Nah, itu penjelasan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan fitnah yang paling berbahaya itu adalah dalam menentang lah gitu kan sunnahnya Rasulullah SAW, itu syirik. Karena pada saat orang menuhankan hawa nafsunya, berarti ada Tuhan lain gitu, yang perlu diikuti, dipatuhi. Dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak tahu atau tidak melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Nah, Allah menyebutkan menuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu
hawa. Nah, dan fitnah-fitnah yang lain. Ya, fitnah-fitnah yang akan timbul. Fitnah-fitnah itu akibat kalau kita merasa, makanya jangan sampai ada terlintas dalam pikiran kita bahwa pinanya lebih cocok mendapat seorang daripada yang jar Nabi ini, umpamanya gitu kan. Jangan, hati-hati. Itu sudah menunjukkan adanya fitnah yang ditimpakan oleh Allah. Nah, belum lagi ditambah seperti yang disebutkan dalam ayat ini, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada orang-orang seperti ini siksa yang pedih. Siksa itu baik siksa dunia maupun siksa akhirat. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Ini ayat ditujukan lebih dulu kepada ummahatil mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wazkurna, wahai kalian istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut-sebutlah apa yang dibaca di dalam rumah kalian itu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah di situ maknanya adalah sunnah. Jadi di lingkungan keluarga Rasulullah SAW itu, dan itu jadi contoh buat yang lain, karena itu Allah sengaja mendahulukan perintah ini ke dalam keluarga Rasulullah SAW, supaya di rumah tangga itu diajarkan, diberikan pemahaman. Wazkurna itu apa? Wahai istri Rasulullah SAW, sebut-sebutlah. Maksud sebut-sebutlah itu apa? Ayat-ayat Allah yang dibaca itu disebut-sebut, maksudnya dipelajari. Dipelajari isinya, ini apa maksudnya dan untuk apa dan sebagainya. Yaitu ayat-ayat Allah, kemudian Allah menyebutnya selain ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran itu adalah Al-Hikmah. Hikmah itu maknanya sunnah. Hikmah itu jazakumullah kalau secara bahasa berasal dari kata-kata hakama. Hakama itu maknanya adalah mencegah, mana'a. Ya. Itu asal muasal. Ya. Karena jamaah jazakumullah, kita ambil contohnya. Hakim ya. Hakim itu berasal dari kata-kata yang sama itu. Hakim. Hakim itu siapa sebenarnya hakim? Hakim itu adalah biasanya orang yang memutuskan perkara untuk tujuan menegakkan keadilan, gitu. Nah, artinya apa? Tugas dia itu sebenarnya mencegah. Mencegah apa? Mencegah kezaliman. Menegakkan keadilan itu artinya mencegah kezaliman. Hukum. Hukum itu untuk apa? Nah, untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kalau tidak ada aturan, tidak ada hukum, maka akan terjadi kerusakan di sana sini semua orang. Maka hukum itu untuk apa? Hukum itu untuk mencegah. Mencegah ketidakaturan, mencegah timbulnya kerusakan, kerugian, itu hukum. Ya. Nah, begitulah juga sunnah Nabi besar Muhammad SAW itu dikenalkan kepada umat manusia untuk dijalankan, untuk mencegah. Mencegah hal-hal yang bisa merusak dalam kehidupan. Nah, sehingga sunnah disebut dengan hikmah diantaranya itu. Jadi ujar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada makna yang terbaik menurut saya yang beredar di kalangan para ulama untuk memaknai hikmah dalam ayat ini selain maknanya as-sunnah. As-sunnah. Ya, karena itulah Imam Nawawi menyebutkan ayat ini berkaitan dengan bab kita ini, yaitu bab perintah untuk memelihara sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa bahwa perintah memelihara sunnah itu tidak mungkin bisa dijalankan tugas ini kecuali kalau kita mempelajarinya.
lah mempelajarinya. Karena itu mutlak buat kita harus bertambah terus ilmu kita yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ayat fil bab katsiratun. Sebenarnya kata Imam Nawawi, ayat-ayat mengenai bab ini banyak sekali. Nah, yang tadi itu hanya beberapa atau sebagian daripada ayat-ayat yang lain. Karena waktu kita sudah sampai, jadi ini belum bacakan lagi hadisnya lah. Jadi ini baru ayat-ayat berkaitan dengan bab yang ke-16 ini, insyaallah taala pada pengajian yang akan datang kita akan masuk ke hadis mengenai bab memelihara, menjaga atau melestarikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian dulu. Oh Bapak, Ibu-ibu jemaah sholat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita menjelaskan beberapa hal, perintah rajin menjaga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin ada yang kurang jelas tanggapannya, dipersilahkan untuk bertanya kepada guru kita. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam melaksanakan sunnah ini mungkin di dalam masyarakat ada istilah. Tadi mungkin sunnah, ada istilah orang yang menamakan ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya, Pak. Kurang jelas tadi yang terakhir. Istilah itu ada ahlu sunnah, ada ahlu sunnah wal jamaah, ya kan di masyarakat nih. Nah mungkin dijelaskan. Oh. Ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ya ahlu sunnah itu ya orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara jamaah itu sesuai dengan panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti juga kata Rasulullah khulafa ar-rasyidin min ba'di. Jadi penerus aku lah, khulafa itu kan penerus aku sesudah aku nanti tidak ada keperluan-keperluan menyangkut agama juga dengarkan gitu kan penerus aku itu. Khulafa tapi khulafa ar-rasyidin, ada kata-kata rasyidin. Rasyidin itu yang terbimbing artinya. Nah, terbimbing itu ya bertanggung jawab lah gitu kan. Orang itu memang sesuai dengan kapasitasnya, keahliannya. Itu kan dalam menjelaskan agama, terbimbing. Termasuk mana terbimbing itu apa yang dilakukannya sama sebagaimana apa yang disampaikannya. Ya kadang-kadang ada aja yang bisa menyampaikan tapi yang dikerjakannya malah sebaliknya, ya kan? Itu kada terbimbing katanya. Khulafa ar-rasyidin. Bahkan dalam lafaznya al-mahdiyyin min ba'di. Nah, itu yang dimaksud dengan jamaah, ya kan? Karena sesuai dengan arahan dari Rasulullah SAW bagaimana beliau berwasiat sudah sebelum meninggal itu, kalau nanti sewaktu aku sudah meninggal, maka kalian juga bisa kalau misalnya tidak menemukan apa yang ada di dalam sunnahku itu, nah penerusku itu nanti juga akan bisa menjelaskan apa yang diperlukan. Itu diikuti oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menyebutnya dengan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Itu artinya menunjukkan pegang kuat-kuat itu. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi juga Rasulullah memberikan peluang kepada penerus sesudah beliau. Nah, ya khulafa rasyidin yang kita kenal itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Misalnya itu istilah khulafa rasyidin. Nah, tetapi yang sahullah ada juga ulama mengartikan itu adalah penerus yang menjelaskan tentang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena
banyak sekali sunnah Rasulullah SAW itu menjelaskan secara garis besarnya. Sementara detailnya itu perlu kemudian ada penjabaran. Yang lebih tahu penjabaran itu tentu adalah orang yang mengenal persis hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada ajakan untuk mengikuti sunnah, maka kurang tepat juga kalau masing-masing orang disuruh untuk pelajari sendiri gitu kan. Karena dikhawatirkan akan menyimpang pemahamannya dari yang sebenarnya. Nah, karena itu Nabi menyuruh supaya jangan sendiri-sendiri mengetahui sunnah Nabi itu. Ikuti itu orang yang yang bertanggung jawab lah dalam soal ada punya keahlian untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Rasyidin, Mahdiyin itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengambil pemahaman dari seorang ulama, itu kan berarti kita kada ikut sunnahnya Nabi. Ya kadang-kadang ada terjadi kesalahpahaman di antara kita itu. Jangan mengumpati ulama, orang mengumpati Nabi, jadi gitu kan. Ya sebenarnya mengikuti ulama itu bukan mengikuti pendapatnya ulama, pemahamannya ulama terhadap hadis Nabi SAW. Sebenarnya mengikuti hadis Nabi, tapi kita kadang-kadang langsung tuh maksudnya karena kita terlalu miskin ilmu untuk memahami hadis Nabi SAW, gitu nah. Nah kalau kita memahami dengan kemauan pikiran kita atau dengan ilmu yang apa adanya saja, itu dikhawatirkan malah pemahamannya menyimpang. Nah, jadi mohon maaf, di antara beberapa terjemahan hadis itu pun ada yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya diterjemahkan gitu kan. Kadang-kadang walaupun itu bahasa kita, terjemahannya kan bahasa Indonesia. Itu kadang-kadang yang baca pun tidak sama seperti apa yang diinginkan oleh yang menerjemah. Nah, belum tentu ada kepastian yang menerjemah itu sesuai apa yang menjadi keinginan yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah, itulah perlunya ada penjelasan. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Bisa menjelaskan adalah orang yang mumpuni lah dalam soal itu. Apakah semua orang bisa mumpuni? Bisa, mana ada kemampuan setiap orang untuk ke arah situ. Dia masalah pula. Jadi ini harus dikelirkan juga kan. Jangan sampai nanti ada kata-kata memberikan kesan, bujur juga lah, kita harus ikut Nabi, jangan ikut ulama gitu kan. Nah akhirnya orang lari dari ulama. Enggak. Ulama itu hanya memberikan pemahaman, memberikan penjelasan sesuai dengan kapasitas mereka yang pemahamannya itu lebih menenteramkan, lebih aman ya dari kesalahan gitu kan. Ya, tapi siapapun itu akan tidak luput dari kesalahan. Nah, tetapi kalau kita merujuk kepada keahlian seseorang untuk bisa memahami, itu kita lebih tentram. Gitu nah. Daripada kita langsung kita awam ini kan untuk memahami sebuah hadis itu kadang-kadang bisa luput lah gitu kan. Itu berbahaya gitu kan. Nah, apa yang disebut-sebut di masyarakat kita dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang bukan karangan, itu memang bersumber dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasiat beliau untuk kita ikut metode itu, sistem itu, ya. Apa tadi? As-Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja kemudian penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berbeda-beda antara kelompok ini dengan kelompok itu, sehingga masing-masing mengklaim itu apa namanya, mengakui kalau dia lebih ahli sunnah wal jamaah daripada kelompok lain. Nah, kelompok lain juga mengatakan kami lebih ahli sunnah wal jamaah dari kalian. Nah, jadi masing-masing mengakui lebih ahli sunnah. Ya, mungkin saja menurut ulun lah itu datang dari girah ya. Jadi
Girah itu apa ngarannya? Rasa kecintaan yang begitu besar terhadap sunnah Rasulullah SAW, sehingga masing-masing merasa dia lebih sunnah daripada yang lain. Yang itu juga mengatakan lebih sunnah daripada yang lain. Nah, kenapa jadi Anda berbeda-beda ini? Yaitu kita perlu maklumi, ya kan, pemahaman orang mungkin melihatnya dari sudut yang berbeda. Yang satu melihatnya dari sebelah kanan, yang satu melihat dari kiri, dari belakang, dari depan, mungkin ya, wallahu a'lam. Nah, ya, karena baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu seperti kristal ya. Jadi kalau kita bisa lihat dari sudut sini, kita bisa lihat dari sudut sana, kita akan melihat cahaya-cahayanya itu dari sudut yang bermacam-macam, asal fokusnya sama gitu. Nah, cuma ini jangan dijadikan juga alasan untuk membenarkan orang yang menyimpang dalam memahami sunnah. Misalnya setelah diuji menurut ilmunya itu salah pemahamannya misalnya gitu kan. Nah, jangan kemudian yang salah ini bersikeras kemudian beralasan bahwa sunnah itu bisa saja dipahami secara berbeda-beda pemahaman, ya misalnya gitu kan. Nah, itu juga kada bisa. Jadi kalau memang nyata-nyata itu salah dalam pemahaman harus diperbaiki gitu. Nah, jangan dipaksakan. Tapi selama pemahaman itu dibenarkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dalam memahaminya, gitu kan? Itu dibenarkan saja walaupun berbeda antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah ada perbedaan-perbedaan pendapat ya dalam menyimpulkan apakah masalah-masalah amaliyah, apakah masalah-masalah hukum ya. Nah, perbedaan pendapat di antara imam ini dengan imam itu kan. Nah, itu dari mana jadi perbedaan itu? Ya karena sumbernya itu bisa dipahami ya dengan pemahaman seperti ini, versinya bisa juga memungkinkan dipahami dengan versi yang itu. Nah, bisanya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu nah. Bukan yang bisa asal bisa menurut kemauan kita, enggak, bisa tapi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, jadi memang kita tidak bisa menghentikan pernyataan-pernyataan atau kita mengklaim bahwa kitalah yang paling ahlus sunnah wal jamaah, yang lain itu kada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kayak apa pertanggungjawabannya kita kada mau menjelaskan itu. Jadi tapi ulun berikan kesimpulan bahwa ya itu datang dari girah, jadi cintanya yang begitu kuat kepada sunnah Rasulullah SAW sehingga masing-masing merasa bahwa dia paling sunnah gitu kan dengan yang lain. Nah, itu saya mungkin apa itu yang bisa ulun jelaskan seputar ahli sunnah wal jamaah. Ya, mungkin sudah cukup Guru. Silakan Guru untuk membaca doa. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa salihan mutaqabbala. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami'i ta'at. اللهم احفظنا كما تحفظ عبادك الصالحين واعطنا أفضل ما طاعت عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.